Jadi gimana tadi? Kalau kita makan buah, kulitnya diapain? Dibuang. Tong sampah, jatahnya tong sampah ya. Udah bukan jatah kita kan. Masak bayam itu akarnya dikemanain? Buang. Makan wortel, ujung-ujungnya buang lagi. Penuh nggak bu tong sampahnya? Enggak. Kan ada yang ngangkut tukang sampah. Yang penuh di mana? Di TPA yang penuh. Apa itu TPA? Tempat pembuangan akhir. Itu semua kulit-kulit buah dan sisa-sisa sayur tadi kalau masuk tong sampah akhirnya akan apa? Busuk. Kalau sudah busuk, dia mengeluarkan gas yang namanya gas metana. Gas metana ini kita nggak sadar, yang namanya gas di rumah juga. Kalau kompor gas kita bocor, kita lihat nggak? Enggak, paling cium baunya doang, ya kan? Kalau gas metana tidak berbau, tidak terasa, tapi gasnya ada dan nyata. Dan itu yang rusak apa? Lapisan ozon kita. Bumi kita ini kan terlindungi oleh yang namanya lapisan ozon. Kalau lapisan ozon rusak, apa yang rusak? Semua kehidupan di bumi rusak. Termasuk badan kita juga rusak, karena sinar matahari itu kan mengandung sinar ultraviolet, itu kan berbahaya untuk kulit kita. Yang melindunginya siapa? Yang melindunginya itu adalah lapisan ozon tadi. Kalau langsung kena ke bumi, mati kehidupan di bumi. Seperti itu. Sama halnya tadi, sudah diproduksi itu semua sampah-sampah itu baru dari sampah. Gas metana bocor, akhirnya kita terasanya sekarang nih berasa nggak? Apa rasanya? Panas banget. Iya, 20 tahun yang lalu di sini panasnya kayak gini nggak? Ibu-ibu yang udah duluan di sini, panasnya nggak kayak gini, nggak Bekasi? Adem ya. Dulu mah adem, sekarang mah enggak. Udahlah banyak pembangunan, betul. Pabrik makin banyak, sawah ladang hilang, dah tambah panas. Ditambah lagi dari sampah kita, gas metana. Belum kalau kita mandi. Bu mandi pakai apa bu? Biar wangi badannya? Keramas? Pakai sampo. Gosok gigi? Kayak odol. Itu semua apa itu? Sampah. Kita ngerasain sampahnya? Enggak. Yang tercemar siapa? Lari kemana itu air bekas mandi? Lari kemana airnya? Ke got. Dari got lari kemana? Ngalir ke sungai. Dari sungai ke laut. Tercemarnya di laut. Mati semua ikan. Yang lebih banyak siapa yang menghasilkan sampah, pabrik apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Ada rumah sama pabrik, banyakkan rumah. Satu rumah berapa orang? Mandi berapa kali sehari? Sabunnya berapa? Kimia semua itu. Rusak air kita, rusak tanah kita. Sadar nggak bu? Kagak. Kalau sadar kali nggak mandi-mandi. Bener nggak? Udah ngerusakin nggak sadar. Nggak sadar. Kita mah nggak sadar, itu tuh udah ngerusak. Kita mandi merusak, kita gosok gigi ngerusak, kita keramas ngerusak, buang sampah udah jangan ditanya, udah pasti rusak. Gas metana ngerusak lapisan ozon, panas semua, tanahnya tercemar sama air mandi kita, airnya tercemar sama air mandi kita, belum bekas cuci piring, cuci baju. Air laut sekarang berbusa-busa, busanya banyak, kalau zaman dulu enggak, air laut bening. Itu sama siapa yang ngerusakin? Pabrik? Enggak, kita yang ngerusakin kita. Pabrik mah nggak bikin rusak. Karena apa? Kalau pabrik ada AMDAL kan, yang namanya AMDAL, analisa apa namanya panjangannya. Jadi sebelum sampah pabrik ini dikeluarkan dari pabrik, mereka tuh wajib diolah dulu supaya bisa terurai. Udah bisa diurai baru bisa dibuang keluar. Tuh kalau pabrik. Kalau kita ada nggak di rumah yang kayak gitu? Olah dulu sampahnya di rumah baru dibuang ke tong sampah, ada? Iseng amat ya. Tapi justru yang harus yang iseng itu sebetulnya. Itu tugas kita semua sebagai manusia. Tugas manusia itu apa? Menjadi khalifah. Kita diutus ke bumi ini kan jadi khalifah, kan bener nggak? Kan? Kalau cuma ngurusin alam aja, malaikat sudah menjalankan tugas itu sebelum manusia lahir. Sebelum Nabi Adam diciptakan, alam ini udah dirawat sama malaikat, udah.
Tapi bukan itu tujuan penciptaan kita. Supaya apa yang ada di bumi ini bisa bermanfaat. Kalau buat malaikat, butuh nggak malaikat pohon jeruk, pohon pisang, butuh nggak? Nggak butuh. Daging ayam, daging sapi, malaikat butuh nggak? Nggak butuh. Telur butuh nggak malaikat? Nggak butuh telur malaikat mah. Coba kita tuh, cuma harga berapa? Ngantri kan? Ngantri. Itu supaya apa? Sayang, mubazir. Supaya tidak mubazir diciptakanlah manusia untuk mengatur itu semua. Tapi sayangnya yang tadinya diatur baik-baik sama malaikat, sama kita dihancurin. Pakai apa? Bahan kimia. Semua yang kita pakai itu hancur, rusak. Sadar nggak? Enggak. Tobat nggak? Dosa itu tuh. Dosa kan, mencemari lingkungan kan dosa kan? Tobat nggak? Ada nggak yang khusus spesial melakukan sholat tobat? Sholat tobat gitu, untuk tobat, ya Allah saya sudah melakukan pencemaran lingkungan, ada? Nggak ada. Kita mah nggak sadar, jangan salah, tetangga kita umat lain di sebelah mah ada yang namanya pertobatan ekologis. Kalau mereka sudah merusak lingkungan, mereka itu lapor kepada Tuhannya, ya Tuhan minta maaf saya sudah merusak lingkungan, dan setelah itu mereka melakukan gerakan nyata untuk sebagai apa tadi? Bukti pertobatannya. Buktinya apa? Salah satunya ini, membuat ekoenzim ini. Coba kita, peduli nggak? Ada pelatihan juga nggak ada yang peduli? Diajarin juga nggak peduli, nggak butuh ilmu ekoenzim, nggak penting, bener? Nggak penting. Padahal itu dosa jariah. Tahu dosa jariah? Dosa yang setiap hari kita amalin. Abis sholat bikin dosa. Ramadan besok ajang kita untuk melebur dosa, bener? Banyak-banyakin ibadah, tapi tetap abis itu bikin dosa. Tetap nggak bikin dosa? Tetap. Katanya enggak, saya mau buang sampahnya nggak sembarangan. Iya bener, nggak sembarangan. Tapi kulit-kulit yang kamu buang itu kan masih bisa dimanfaatkan. Kamu buang. Dosa itu. Dosa yang tidak kita sadari. Sebetulnya bisa dimanfaatkan. MUI sudah mengeluarkan fatwa, membuang sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan dikategorikan dalam haram. Apa itu hukum haram? Tanya Ustadz nanti. Tanya Ustadz nanti. Gimana kita bikin dosa haram setiap hari, kita lakukan setiap hari seperti apa? Mangga. Itu. Nah, itu sekilas ya untuk tentang ekoenzim. Kenapa sih kita mesti bikin ekoenzim seperti itu? Nah, sekarang kita langsung nih untuk yang belum tahu, karena banyak teman-teman di sini yang belum tahu. Seperti inilah ekoenzim itu. Ini terbuat dari sampah-sampah yang disebutkan tadi. Sisa-sisa kita makan, limbah dapur tapi yang masih segar. Sesuai fatwa MUI, sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan haram untuk dibuang. Ini kita manfaatkan. Caranya dengan apa? Dengan difermentasi. Tahu difermentasi itu diapain? Kalau orang Sunda bilangnya dipeyem. Tuh. Tahu dipeyem? Tape dikasih ragi. Jadinya singkong dikasih ragi jadi tape. Ketan dikasih ragi jadi tape ketan kan? Peyem ketan seperti itu. Iya, jadi enak. Betul, sama. Ekoenzim juga seperti itu, jadi enak. Tapi ini karena bahannya sampah. Hah? Saya siapkan embernya atau lain? Siap. Karena ini bahannya sampah, jadi nggak bisa diminum. Ya, takutnya pada geli. Supaya bisa jadi seperti ini diapain? Disimpan dengan air yang diberi gula. Disimpan dengan air yang diberi gula. Selama berapa lama? Selama minimal 90 hari atau 3 bulan. Paling cepat. Tapi untuk ekoenzim lebih lama akan lebih baik. Kenapa seperti itu? Ingat yang namanya wine, anggur. Tahu kan? Orang-orang barat suka bikin anggur itu yang wine. Makin lama makin bagus, makin jelek. Nah, seperti itu juga ekoenzim, karena ini juga prosesnya sama seperti proses pembuatan anggur, difermentasi. Jadi semakin lama hasilnya semakin bagus. Gula apa yang digunakan untuk ekoenzim? Ini menggunakan gula merah. Yang bagus itu gulanya gula merah tebu. Itu yang terbaik untuk membuat ekoenzim. Nanti kalau yang membutuhkan gula tebu di sini ada ya, dijual kalau mau bikin, mau coba bikin. Nah, silahkan yang hari ini mau panen. Nah, ini umurnya udah
6 bulan ya Bu ya, 6 bulan karena sejak pelatihan kita sudah membuat pembuatan ekoenzim, pelatihan pembuatan kemarin ya, waktu acara mau muktamar itu kita bikin. Nah ini sudah jadi nih, udah 6 bulan masa fermentasinya, tinggal dipanen. Dari waktu panennya 3 bulan, 6 bulan, kemudian 1 tahun atau lebih lama dari itu dipersilahkan, boleh. Silakan yang mau panen silakan. Nah ini nanti isinya dituang, kemudian disaring ya, sambil dituang sambil disaring untuk didapatkan airnya yang bersih seperti itu ya. Dari satu botol ini biasanya menghasilkan yang di sana deh, yang udah panennya. Nggak tahu punya siapa ini. Ini punya siapa ini yang di depan? Oh punya ibu. Punya Bu Nani. Bu Nani modelnya sih. Boleh. Ibu teladan, yang lain lupa. Nah ya, 1 botol besar gini biasanya menghasilkan 2 botol seperti ini. Jadi seperti ini biasanya. Jadi cukup bisa siapin wadah-wadahnya. Kenapa sih botolnya lebih kecil? Karena ekoenzim itu kalau sudah dibuka dan isi botolnya berkurang, artinya ada ruang kosong di dalam botolnya ya, seperti ini. Nih kan ada ruang kosongnya banyak, suka berjamur tuh kayak gini. Ini udah kekocok-kocok ya, ada jamur putih-putihnya, tapi tetap aman untuk digunakan. Ibu Kali ke sini. nih 1 Bu. Dibalik dia tuh. Iya, dimasukin ke baskom dulu. Bawa baskom lagi nggak Bu yang lainnya? Nggak ada. Biar tempatnya agak lega. Sok Bu Nani dipayun dia. Untung ya Bu Nani. Ini peserta teladan, Masya Allah. Sok boleh. Ya udah tuang dulu ke sini ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini mau dipanen Bu. Bismillah, contohan panen. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya, udah ini udah. Langsung ke sini kan? Ya, langsung ke situ aja. Dalamin lagi. Itu punya siapa ini? Orangnya siapa ya? Siapakah? Nah, ini ya, seperti ini. Cuman disaring aja gampang. Ini kurang ini enggak, Bu? Nanti gampang, Bu. Biasanya karena kekocok-kocok seperti ini kan, kita kalau kayak gini kan kekocok-kocok ya semuanya. Nggak apa-apa, nanti dimasukin aja ke dalam botol. Biasanya dia akan mengendap sendiri seperti ini nih. Kelihatan kan ya, warna atas dengan warna bawahnya beda. Jadi ada endapannya. Nanti setelah selesai, yang mau lihat boleh? Boleh dibuka, mau cium baunya boleh. Nah ini diendapkan, nanti ada endapannya seperti itu. Nanti hasil beningnya bisa dipakai. Iya, ya. Buat ngosek kamar mandi bagus Bu, boleh. Apaan? Buat cuci, buat luluran. Apaannya? Dedeknya, dedeknya. Ntar mau disatuin sama itu ya Bu Lia ya? Ya, boleh. Nah ini seperti ini sudah. Ya nggak apa-apa, nanti disaring lagi. Nah udah nih. Ceritain baunya. Nah, gimana? Udah, silahkan diedarin yang mau cium baunya atau mau cium ini. Buka, kalau nggak dibuka nggak kecium, kedap itu. Wangi tape. Ya, yang pingin cium baunya nih, yang baru jadi, baru panen. Wangi tape ya? Wanginya wangi tape, wangi asem. Udah cukup tape. Wangi tape. Ya, wanginya. Boleh satu lagi. Oh, mau 1 lagi, boleh. Nih, Bu Nani mau 1 lagi sekalian, silakan. Tadi nak jadiin model. Oh ya udah nggak banyak jadiin model dia. Nih, Ibu bikin udah ada beberapa wadah, beberapa contoh. Ya, ya nggak apa-apa. Karena bahannya beda. Bahannya beda, pasti hasilnya juga beda, warnanya juga beda. Kalau pakai kulit menyengat, enakan ininya. kulit buah naga, Karena baunya ini bau. ada brokoli. Iya, brokoli baunya nggak enak. Ini enakan ini. Nanti kita perbaiki. Boleh, nggak apa-apa, disatuin, bikinnya bareng. Beda. Beda berapa hari? Oh, beda berapa hari, 1 umur lah. Iya, ini di sininya kan. Ini bahannya apa aja, Bu? Bahannya yang ini kulit pisang, kulit jeruk medan, kulit melon, kulit wortel, bongkol brokoli, daun pandan, ada kulit mangga. Ya. Saya kasih pandan, Bau ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Bau. Nah.
Karena ada brokolinya. Ya, bisa ya bikin sayur, tapi prosentasenya harus dibanyakin buahnya. Karena apa? Sayur baunya nggak enak, langu. Nah, kalau buah wangi kan, ya? Ini sebenarnya sedikit juga, cuman jadi endak-endaknya juga jikanya lebih banyak ya. Nggak apa-apa. Kalau brokoli, bulkol, engkol itu baunya mantap. Keluarin aja. Ya, sudah nih, sudah selesai nih. Dipanennya seperti itu aja, cuman dituang aja, disaring. Kemudian dimasukin ke dalam botol-botol seperti tadi ya. Nah, nanti kan ada yang mengendap. Biasanya sekitar 1-2 minggu itu sudah mengendap dia. Ambil yang beningnya untuk dipakai untuk pakai pakaian yang bagus-bagus ya. Kayak mau untuk pengobatan, mau untuk kesehatan seperti itu. Kalau untuk yang dedeknya yang agak kasar tadi, itu bisa untuk kosek kamar mandi, bisa untuk luluran. Tuh, keren kan, kulit nanti jadi halus, nggak butuh. Nah, yang besar-besarnya buat apa, Bu? Yang besar-besarnya bisa untuk kompos. Kompos, tahu kompos? Untuk menyuburkan tanaman, tapi caranya jangan langsung ditaruh di tanaman karena panas, masih baru panen itu panas, kata kita mah baru mateng ya, peyem kalau baru mateng kan panas. Atau bisa juga dibuat seperti ini, masukin aja ke dalam kantong plastik. Ini gunanya buat apa? Untuk kompres kalau lagi panas, demam, pegel-pegel, nyeri, ngilu, pokoknya dimana terasa sakit, ada memar, mungkin jatuh atau apa, kompres, nggak usah dibuka, tempelin aja di yang sakit dalam kondisi seperti ini. Tuh, karena ini yang bekerja bukan barangnya, tapi ekoenzim itu memancarkan yang namanya ion negatif sejak pertama dia dibuat. Jadi ketika dia pertama dibuat itu sudah memancarkan ion negatif. Itu yang bekerja untuk memperbaiki badan kita seperti itu. Ada yang bawa ember atau baskom atau apa ini? Mau detox? Mau mencoba detox? Boleh? Di kamar mandi ada nggak? Boleh, kalau mau coba boleh. Nah, seperti ini. Nah, ini punya Bunda Nini yang baru saja dipanen tuh, masih keruh karena keguncang-guncang ya, jadi masih keruh seperti ini. Nanti ini kita endapkan dulu kalau pengen ambil yang beningnya, karena kalau untuk kecantikan biasanya untuk yang beningnya ya. Sebenarnya bening atau butek khasiatnya tetap sama gitu, cuma kadang-kadang nah itu ada satu baskom, siapa yang boleh mau mencoba? Kalau kena luka bakar segala macam. Nah ya, ini bisa, ekoenzim bisa untuk mengobati luka tergores, luka bakar, kena minyak, itu cepat sekali, lebih cepat daripada dikasih betadin. Kalau kena, biasanya ibu-ibu kan masak ya, kalau masak terus kecipratan minyak suka melendung ya. Kalau langsung dipakaikan ekoenzim seperti ini nggak akan melendung, paling tinggal nanti nunggu waktu untuk ganti kulitnya aja kayak gitu. Jadi lebih bagus daripada kita menggunakan betadin seperti itu. Dan ekoenzim ini mengandung zat desinfektan, dia mampu membunuh kuman. Makanya kayak kemarin lagi masa COVID pandemi, nah ekoenzim sangat bermanfaat untuk membunuh virus-virus yang ada di sekitar kita. Contoh sendiri saya pribadi, kebetulan kemarin ini salah satu anak saya juga ada yang terjangkit dengan virus corona kemarin, kena ya. Berhubung rumah sakit tidak ada yang kosong karena lagi tinggi-tingginya, terpaksa isoman, dirawat di rumah. Nah itu di rumah saya terapi dengan menggunakan ekoenzim ini. Selain dia mandi, semprot ruangannya, bisa kita semprot ruangannya seperti itu pakai ekoenzim seperti ini. Jadi virus-virus dan kuman-kuman yang ada di sekitar kita ini bisa mati oleh ekoenzim itu. Jadi manfaatnya sangat banyak. Alangkah sayangnya kalau semua itu kita buang, ya kan, yang tadi kita makan kita buang ke tempat sampah, cuman jadi apa? Jadi bahaya, jadi bencana. Tapi kalau kita sedikit usaha seperti ini jadi apa? Ya, jadi manfaat. Banyak sekali manfaatnya untuk kita. Kalau air di rumah, air misalkan ada kan ya yang menggali sumurnya keruh, bau besi gitu, nggak enak, kuning airnya, nggak bagus. Itu bisa diterapi dengan ekoenzim, disiramkan dengan ekoenzim. Kalau sumurnya sumur terbuka, bisa langsung dituangkan 1 tutup botol itu per 1 bulan sekali. Nah itu tapi nggak bisa instan ya, karena ini kerja alami. Dalam waktu sekian bulan
nanti sumurnya baik lagi. Berbeda-beda di tiap tempat tergantung kerusakannya, karena tiap sumur kan beda-beda masalahnya ya. Tapi kalau sumur tertutup kayak kita di rumah pakai sanyo kan susah ya, nggak mungkin kita tuang ke sumurnya, betul? Nah itu bisa dengan kita siram aja air-air yang ada di sekitar sanyonya itu ya, kita siram tanahnya dengan menggunakan air ekoenzim. Bisa juga kita dengan memelihara air. Di sini saya sudah mencoba memelihara airnya nih, yang botol-botol di samping nih bisa dilihat. Nah itu air pelihara dari ekoenzim. Usianya sudah 2 hari. Jadi kalau mau bikin air pelihara nih caranya Nah ini, nah kalau mau bikin air pelihara, kalau yang botol kecil-kecil itu tuh yang 1,5 liter ya, nah itu cukup 1 tetes disemprotin aja. Itu bening banget. Yang bagus hasilnya seperti ini. Terus gimana? Oh, cantik ya, cantik warnanya. Itu gimana itu? Nggak pakai air, ini murni masih. Tuh itu gimana? Ini murni. Gimana ceritanya ya? Sama Bu. Ini kok bisa Sama. sampai bening kayak gitu? Nah, caranya gini Bu, kalau menurut Ibu Vera ya, yang sudah diteliti, kenapa sih hasil punya kita nggak sebening itu? Paling-paling beningnya kayak gini ya, kayak teh seperti ini. Itu biasanya karena kulit buah yang dipergunakan sudah terlalu banyak menggunakan bahan kimia. Petaninya. Jadi mau cek apa yang kita makan tuh mengandung kimia apa enggak? Bikin deh ekoenzim, kelihatan Bu. Kalau banyak bahan kimia di kulit buah dan sayur kita, hasilnya paling bening kayak gini. Paling bening kayak gini. Sisanya nggak bisa, butek. Terus fungsinya tapi gimana? Fungsinya sih sama aja insya Allah. Nah makanya sekarang kan udah punya nih, ibu-ibu kan udah pada bikin ya. Kalau ibu-ibu adik-adik nanti coba bikin juga. Kalau mau ini nanti usul untuk bikin kelas belajar, kita spesial belajar dari awal ya. Kalau ini karena udah waktunya panen jadi nggak diceritain yang awal. Jadi ketika kita membuat ekoenzim yang tadi botol yang gede tadi itu selama dalam waktu minimal 3 bulan itu bertarung itu. Bakteri jahat dengan bakteri baik itu bertarung, berantem. Siapa yang menang? Nah, kalau yang menang bakteri baik maka hasilnya bening seperti ini. Tapi kalau yang menang bakteri jahat, hasil ekoenzimnya biasanya baunya busuk, baunya kayak bau got gitu ya. Tahu kan bau got yang busuk nggak enak tuh, bau kali yang busuk nggak enak. Nah baunya seperti itu berarti bakteri jahat yang menang, kayak gitu. Tidak selalu berhasil. Ya betul. Fermentasi proses ekoenzim tidak selalu berhasil. Nah supaya berhasil gimana caranya? Ada kita trik-trik tertentu supaya bisa berhasil, selalu berhasil. Caranya ketika kita mau membuat ekoenzim di awal, kulit buah dan sayurnya rendam dulu pakai ekoenzim. Kan udah punya nih sekarang. Rendam dulu dengan ekoenzim minimal 45 menit sebelum dimasukkan ke dalam wadah fermentasi. Itu nanti ya hasilnya insya Allah bisa bening, walaupun nggak bening kayak gini. Pakai air juga kan? Iya, pakai air lagi kayak gitu bisa. Nah ini kalau mau membuat air pelihara seperti itu ya, yang di botol-botol itu air pelihara, caranya itu cukup dengan, kalau yang botol kecil cukup 1 tetes saja, set, dah. Kalau yang botol besar 5 tetes, yang 1 galon itu 5 tetes. Air pelihara gunanya apa? Tadi di awal saya sudah sedikit menjelaskan. Air yang kita gunakan sekarang ini kebanyakan adalah air mati. Kenapa disebut air mati? Karena mineral-mineral yang di dalamnya itu sudah tidak bereaksi lagi. Dijemur di bawah panas matahari juga berlumut nggak air kita? Berlumut. Kalau yang mineralnya masih bagus berlumut. Tapi kadang-kadang udah 2-3 hari juga nggak ada lumutnya, bening aja dia. Itu tandanya air mati. Kenapa air mati itu bisa mati seperti itu? Ya karena banyak faktor, selain polusi atau sengaja dibikin mati. Contohnya apa? Air minum. Kita di rumah kalau mau minum air yang bagus yang apa katanya? Yang direbus dulu kan. Kita rebus, mati semua udah itu. Yang diminum air mati. Jadi zat-zat yang justrunya kita butuhkan di dalam badan kita mati semua. Jadi airnya udah nggak sehat lagi. Gimana caranya supaya air itu sehat lagi? Kita masukkan sedikit ekoenzim. Kalau untuk dikonsumsi dengan klasik enzim
Ya, kalau untuk dipakai sehari-hari buat cuci-cuci gitu ya, cuci sayur, cuci beras atau apa, itu kita bisa gunakan ekoenzim. Mencuci ayam, mencuci ikan, itu bau-bau amisnya nanti bisa sedikit berkurang. Ya kan nanti kan dicuci, Bu. Cuman dicuci aja fungsinya, kan bukan untuk dimakan. Jadi cuma ditetesin kan? iya, cuman ditetesin. Tapi beberapa sih ada yang mencoba juga diminum sih, aman sih karena cuma 1 tetes aja ya. Untuk kalau dari galon itu tidak habis dalam waktu seminggu, cuma boleh 1 tetes aja. Yang di galon itu ya, 1 minggu 1 tetes aja, itu cukup. Itu cukup difermentasi dulu, bukan difermentasi tapi dipelihara dulu dalam waktu minimal 48 jam baru bisa dipakai. Itu dikonsumsi Ya, dikonsumsi bisa. dikonsumsi boleh. Tapi airnya awalnya jangan air mentah ya. Kalau ini air mentah. Udah dijelasin ini. Nah, udah. Nah, kalau yang pingin bening kayak gini, ini harus buahnya organik. Organik bener-bener tanpa bahan kimia, baru dia hasilnya bisa cantik kayak gini. Cakep banget ya. Cantik banget ini ya. Kalau yang satu lagi mau diminum itu namanya Classic Enzim. Perbedaannya dengan ekoenzim, kalau ekoenzim air yang kita gunakan air mentah. Kalau Classic Enzim air yang bisa diminum. Jadi dari awal juga sudah berbeda ya, airnya beda. Kemudian penggunaan pemanisnya. Pemanis itu gunanya untuk apa? Gula tadi berfungsi sebagai makanan bagi bakteri. Kita akan membutuhkan bakteri-bakteri untuk menghidupkan mikroba-mikroba baik di dalam ekoenzim. Nah, itu supaya mikrobanya bisa bekerja dengan baik, digunakanlah gula karena mereka butuh makanan kayak kita juga. Biar bisa kerja kita juga butuh makan. Bakteri-bakteri ini juga butuh makanan, makanannya adalah gula. Kalau pada ekoenzim makanannya gula, kalau pada Classic Enzim makanannya madu. Tapi juga nggak bisa sembarang madu, harus raw madu, madu yang masih mentah, bukan madu yang udah dimasak. Yang biasa kita beli di pasaran kebanyakan madu yang sudah diolah. Jadi sudah melalui proses pemanasan, udah rusak lagi itu. Madunya udah nggak sehat. Kalau mau cari biasanya tulisannya raw madu, madu mentah. Jadi madu yang baru dipanen langsung dipakai. Jadi nggak boleh madu yang udah dipanasin seperti itu. Itu Classic Enzim, baru hasilnya bisa diminum. Itu gunanya apa? Melancarkan peredaran darah. Yang paling penting itu fungsi dari Classic Enzim itu seperti itu. Nah, itu sama air mati. Kalau air mati masuk ke dalam badan kita, fungsi air terhadap badan kita sudah hilang semua. Badan kita itu butuh air yang masih hidup. Supaya apa? Supaya bisa menembus membran sel. Sel-sel di badan kita itu kecil-kecil banget. Dan ada yang namanya lebih kecil lagi, namanya membran sel. Nah, membran sel ini hanya bisa ditembus oleh partikel yang sangat kecil. Partikel air itu, molekul air itu kan H2N1 apa itu ya? Yang rumus kimianya seperti apa? Jadi itu kan terdiri dari partikel-partikel tuh, kalau lihat di kaca pembesar ya, air itu bentuknya ada partikel-partikel. Itu kalau partikel-partikelnya masih besar, masuk ke dalam badan kita, nggak bisa menembus membran sel yang ada di dalam badan kita. Makanya tugas-tugas darah kan cairan, ya kan? Dia bisa mencair karena adanya air. Tugas darah itu membersihkan sel-sel yang mati dan rusak, diangkat supaya sel-sel baru bisa hidup. Betul? Tapi karena tidak bisa tertembus oleh airnya, sama darahnya nggak bisa masuk, membran selnya itu nggak bisa masuk, maka yang terjadi apa? Sel-sel yang rusak dan mati tetap aja rusak dan mati. Itu kita makanya jadinya sakit kayak gitu. Supaya kita sehat, harus minum air yang air aktif. Air aktif itu tadi dipelihara, caranya seperti itu. Untuk yang dikonsumsi dengan menggunakan CE, Classic Enzim. Untuk yang keperluan sehari-hari, sekedar cuci-cuci beras gitu ya, cuci-cuci sayuran, cuci ayam, cuci ikan, itu penggunakannya ekoenzim. Lebih bagus dengan ekoenzim daripada Classic Enzim untuk cuci-cuci. Karena apa? Gula merah tebu bekerja lebih aktif. Dan dia bekerjanya dalam cairan yang banyak. Kalau cairannya sedikit, itu tidak akan bekerja maksimal. Makanya Classic Enzim maupun ekoenzim akan lebih maksimal hasilnya jika diencerkan. Jadi jangan pernah menggunakannya dalam kondisi murni. Jadi setelah dipanen, ini kan namanya kondisi murni ya, seperti ini juga murni. Kita perlu mengencerkan untuk membasuh luka, ngobatin luka, termasuk orang yang diabetes itu kan ada yang sampai hampir harus diamputasi ya karena lukanya itu. Nah, lukanya itu harus dicuci dengan air jangan air mati tapi air hidup seperti ini, supaya keluar semua
bisa aktif lagi sel-selnya seperti itu. Yuk yang mau coba silahkan. Boleh, Bu. Detok. Yang mau detok langsung aja. Teman-teman ada salah satu yang mau coba nggak? Penasaran? Ini cuma ngerendam kaki aja pakai ekoenzim. Saya aja deh. Saya aja boleh, sok. Bu ambil airnya di sana, Bu. Tuh yang di botol-botol itu, Bu. Botol yang Hah? harus air pelihara. Nggak harus air pelihara. Kalau punya stok ekoenzim banyak di rumah, stoknya banyak, langsung aja untuk sekali pakai itu 30 ml. 30 ml lumayan banyak ya, kira-kira segini ya. Cepet habis. Nah, kita ngakalinnya supaya nggak cepet habis, bikin air pelihara. Jadi enzimnya udah banyak nih di dalam botol ini karena airnya udah dipelihara pakai ekoenzim sebelumnya. Ya, airnya itu batasnya adalah 3 jari dari mata kaki minimal. Sebetis boleh airnya. Lihat aja, Bu. Coba dicobain aja. Airnya kena nggak? Sampai Ini. Ini. ya. Nih, pakai baskom yang gedean katanya, Bu, biar kelihatan. Berarti airnya udah banyak kali. Harus banyak. Kalau ini kan enggak mubazir, mendingan biar orang Punya saya. lagi. Ini aja. Oh, berarti ini mah sama dengan punya saya tuh barusan. Ini baru panen ini. Baru panen kemarin. Iya, Bu. Hasilnya ini, Bu. Ini udah diendapin. Ini yang beningnya, ini yang keruhnya. Bu, iya. Ya, coba aja kakinya masukin, ada nggak 3 jari? 3 jari 3 jari dari mata kaki. 3 jari dari mata kaki, coba dilihat ada nggak? Kalau nggak ditambahin lagi. Nah, kalau dengan air pelihara ini cukup dengan 1 tutup botolnya aja nambahin ekoenzimnya. Belum ya? Belum kerendam. Minta tolong lagi deh. 2 botol lagi. Kebetulan ini saya sakit tulang ya, mudah-mudahan. Amin. Oh iya, detok sakit tulang apa? Iya, ini ya apa gunanya untuk seperti ini? Ini disebut juga dengan spa kaki. Ya, daripada pergi ke salon, spa mahal ya. Kita bisa lakukan sendiri di rumah. Nggak apa-apa ya dipinjam. Nanti Pak tekan tinggal transfer ya. Ini insya Allah logam-logam berat yang ada di dalam badan kita bisa keluar, ibu-ibu ya, adik-adik. Ini logam-logam berat yang terdapat di dalam tubuh kita. Belum, Bu, penuhin. Mata kaki ya? Di 3 jari di atas mata kaki minimal. 1 betis boleh. Positif bisa terbang karena yang berat-berat sudah keluar. Ya, mudah-mudahan. Amin. 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 Ini dong. Ya, Dewi. Wah, keren abi pakai cai gitu. Pakai air pelihara keren sana. Nah, ini kalau kayak begini boleh cukup 1-2 tutup botol aja nambahin airnya. Nambahin ekoenzimnya, cukup 1-2 tutup botol. Ini udah 2 hari. Minimal 48 jam alias 2 hari ya baru bisa dipergunakan. Sakumaha ya? 2 tutup botol, Bu. Nah, yang enak sih pakai air hangat. Yang enak pakai air hangat ya. Nah, cukup 2. Untuk 1 galon kalau tidak habis dalam 1 minggu 1 tetes aja cukup. Pelihara minimal 48 jam ya. Untuk mengaktifkan mineral-mineral yang ada di dalam air ya, seperti itu ya. Ya, cekap. Terlalu semangat, Bu Ibu. Inga. Tadi berapa samurat sama itu? Udah cek belum, Bu? Cek Darah kesehatan. tinggi aja. Oh, darah tinggi aja. Ini mungkin darah Nah, tinggi. insya Allah mudah-mudahan. Ibu-ibu dan adik-adik sekalian, kalau memiliki penyakit jantung dan diabetes, ya, ini khusus untuk para penderita jantung dan diabetes, tidak boleh menggunakan air hangat. Jadi hanya air seperti ini aja, ya. Kalau tidak mempunyai 2 penyakit tersebut, boleh pakai air hangat supaya lebih nyaman, ya. Hanya untuk yang jantung dan diabetes dilarang menggunakan air hangat. Gitu, nggak apa-apa ya, Bu. Daripada iya. Iya, betul. Iya. Ya, jadi seperti itu. Berapa lama? Bu, hitung waktunya. Hitung waktunya. Kalau memiliki penyakit jantung dan diabetes hanya boleh 15 sampai 20 menit saja. Tidak boleh lebih. Ya. Kalau darah tinggi masih bolehlah setengah jam gitu. Di luar itu bebas. Waktu yang terbaik pagi hari.
Pagi hari. Jadi kalau kalau kata Dokter Sukon, masih ingat siapa Dokter Sukon? Penemu ekoenzim. Kalau dikatakan penemu bukan juga sih, karena sebetulnya nenek moyang kita itu sudah lama membuat seperti ini. Nenek moyang kita yang orang tua-tua zaman dulu sering bikin seperti ini, cuma nggak tahu namanya aja. Dokter Sukon aja yang ngasih nama ini ekoenzim namanya gitu. Ya, Dokter Sukon lah yang memberikan nama, ini dikasih nama ekoenzim. Dokter Sukon juga yang memberikan formulanya, jadi nggak asal cemplang-cemplung tuh tadi tuh, air terus kulit buah dan sayur terus dikasih gula, itu nggak cemplang-cemplung, tapi ada rumusnya. Rumusnya berapa? Masih ingat Bu? Berapa? 1, 3, 10. 1 gula, 3 bahan organik, 10 bagian air, ya. Itu yang menemukan itu Dokter Sukon. Supaya apa? Supaya ilmunya bisa ditiru. Kalau nggak jelas ukurannya kan nggak bisa ditiru ilmunya, betul. Nanti secukupnya malah nggak jadi. Itu. Kalau orang tua zaman dulu kan gitu ya, diajarin masak sama nenek kita, berapa nih itu garamnya? Ya secukup we, pokoknya diambil, perlukeun we gitu, ya kan? Sakumaha eta teh setengah sendok duka, pokoknya sakit tuh we. Cicipin aja. Nah, ekoenzim nggak bisa dicicipin. Ya kan? Jadi harus ada ukurannya 1, 3, 10. Nah, kalau Dokter Sukon itu mengajarkan supaya kita hidup sehat. Dokter Sukon bilang untuk hidup sehat itu kita harus bangun pada saat dini hari. Jam berapa waktunya bangun? Sekitar jam 3, jam 4 pagi. Muslimah banget ya. Padahal Dokter Sukon bukan orang muslim loh. Dokter Sukon agamanya bukan muslim, agama di Thailand itu apa itu di sana? Beliau orang Thailand, ya Buddha, banyakan Buddha, dan sekarang beliau sudah menjadi biksuni. Sejak suaminya meninggal, beliau jadi biksuni. Jadi bikuni udah jadi biksu dia, karena udah nggak ada lagi, dia mau betul-betul mau kepada Tuhan. Nah itu beliau mengajarkan bangun sepagi mungkin jam 3 atau jam 4 pagi. Itu bukannya kita yang punya syariah gitu ya? Kita disuruh bangun jam berapa sama Rasulullah? Sepertiga malam. Jam berapa kira-kira? Ya sekitaran itu. Sama kan? Ternyata menurut ahli kesehatan begitu. Ngapain? Kata Dokter Sukon, itu waktunya badan kita sedang melakukan detoksifikasi, mengeluarkan semua racun, semua penyakit pada jam segitu. Maka saran Dokter Sukon, usahakan kencing jam segitu. Usahakan keluar BAB. Jam segitu Jangan siang. Gimana caranya? Usahakan biar bisa keluar itu kencing dan Setelah itu ngapain Dokter Sukon? Berdoa, kata beliau. Kalau kita ngapain, Bu? Tidur lagi. Udah ya bener, bangunnya Maya kebelet pipis jam 3 jam 4, habis itu bobo lagi dalila kene cenah subuhna. Masya Allah, nggak sehat banget ya. Wajar kita sakit, wajar kitanya karena kurang ajar. Syariatnya punya siapa? Punya kita. Syariatnya punya kita. Itu di muslim diajarin seperti itu. Kita mah ada contohnya dari Rasulullah kayak gitu. Orang Buddha mah nggak ada contohnya. Resep Mbak Suri. Bangun tidur Nah, itu jangan jadi resep Mbak Suri, bangun tidur lagi. Alah. Wajar nggak sakit? Wajar. Karena apa? Kurang ajar gitu. Ya, tuh Dokter Sukon bilang bangun jam 3 jam 4 pagi, keluarkan isi di dalam badan kita. Gitu. Habis itu ngapain? Berdoa. Dokter Sukon ngajarinnya gitu. Kalau kita ngapain, Bu? Salat. Masih ada waktu untuk itu apa? Qiyamul Lail masih ada waktu. Atau kalau udah kepepet, kita masuk subuh. Selesai subuh, kita zikir pagi. Nah, setelah zikir pagi, ya kalau bahasa Dokter Sukon bilangnya berdoa karena beliau bukan muslim. Habis selesai berdoa, detox seperti ini. Boleh, mau setengah jam, mau sejam, ya setiap hari. Mau setengah jam, mau 1 jam, tergantung memiliki waktunya berapa lama. Tapi kita mah ada orang modern masih sibuknya. Jam segitu belum selesai masak, diomelin sama anak kita ya. Ibu, aku mau berangkat sekolah. Nah, kayak gitu. Nah, kalau sangat terpaksa malam boleh. Malam boleh dilakukan karena biasanya kita malam udah selesai segala kegiatan, kita udah. Ya, waktunya kapan? Paling lambat sebelum jam 9. Paling lambat sebelum jam 9. Kenapa jam segitu? Di atas jam 9 kenapa nggak boleh? Menyesuaikan dengan irama tubuh kita.
tubuh kita ini punya jam, ibu-ibu, kita nggak sadar aja. Ada waktunya dia detox, ada waktunya dia bekerja, ada waktunya dia istirahat. Nah itu makanya kenapa disuruh dokter Rosukan sesuaikan dengan jam badan kita. Jam badan kita itu kalau pagi melakukan detoksifikasi, mengeluarkan semua racun dalam bentuk berkeringat, dalam bentuk pipis, dalam bentuk BAB, ya, itu usahakan pagi harus keluar. Coba tanya dokter seluruh dunia pasti juga bilang sama, bukan cuma dokter Sukon. Seluruh dokter di dunia bilang sama. Karena memang itulah irama badan kita. Setelah jam 9 malam itu waktunya kita istirahat. Karena apa? Di dalam badan kita, organ-organ tubuh yang di dalam ini jam kerjanya malam, mereka shiftnya malam. Jantung shiftnya malam, ginjal shiftnya malam, lever shiftnya malam. Kalau kitanya terus saja melek, begadang, mereka nggak kerja-kerja. Ini yang di dalam lu nggak gantian-gantian, gua kapan mau kerja. Jadinya apa? Rusak. Kalau rusak kitanya jadi sakit. Itu kalau dokter Sukon menyampaikan tidur setelah selesai detox kalau malam ya jam 9, habis itu tidur, nggak boleh ngapa-ngapain lagi. Selesai detox seperti ini nggak boleh ngapa-ngapain lagi, jangan warawiri lagi, percuma di detox nanti. Habis itu tidur, itu sesuai banget sama syariah Rasulullah. Rasulullah bilang tidur jam berapa? Habis Isya kira-kira jam seberaha? Ya kirang langkung nasak itu ya, jam 8, jam 9 sama kan waktunya. Ini waktunya sebelum jam 9, kalau malam sebelum jam 9, paling telatnya jam 9 udah harus selesai gitu. Waktunya berapa lama? Kalau yang tidak punya penyakit jantung dan diabetes boleh setengah jam. Kalau pagi-pagi boleh lebih lama, sejam setengah nggak masalah. Kalau pagi-pagi harus lebih lama. Tapi kalau yang punya jantung dan diabetes hanya boleh 15, paling lama 20 menit aja, dan tidak boleh menggunakan air hangat. Nah, ini apakah cukup seperti ini? Boleh kalau mau ditambahkan herbal. Orang Indonesia mau pinter, banyak ilmu, kemampuan tentang pengetahuan herbalnya banyak ya. Kalau misalkan punya penyakit seperti ginjal seperti itu, bisa menambahkan daun kenikir. Itu daun kenikir itu bagus untuk detoksifikasi ginjal. Nah kalau misalkan aliran darah kayak stroke seperti itu ya, ada yang susah jalan kayak gitu, boleh tambahin jahe atau serai, dikeprek aja, masukin ke sini, rendam bersama kaki kita seperti itu. Udah berapa menit berjalan? Udah mau 17 menit. Mau 17 menit. Masih betah, Bu? Soalnya ini yang kena penyakit kayak ada rasanya gimana, Bu? Coba ceritain rasanya, Bu. Rasanya gimana? Kayak ada binatang yang gerak gitu. Yang untuk yang sakit. Kalau yang enggak sakit nggak ada ngaruh apa-apa. Sakit apaan sih? Aku sakit tulang. Kenapa tulangnya, Bu? Tulangnya itu disebut kayak ada penumpukan tulang, itu disebabkan kemungkinan dari jatuh yang tidak tertangani, mungkin ada sumsum yang keluar zaman dulunya atau nggak ngerti. Nah, itu ada timbunan, ini udah dioperasi tapi masih keluar lagi benjolan gitu. Tulang Jadi tumbuh lah. ya kayak tulang tumbuh gitu. Tapi ini ada reaksi kayak kayak cacing yang kayak gerak-gerak gitu. Ya, kalau orang Jawa mah geremet-geremet. Nah, geremet-geremet, tapi mudah-mudahan ini untuk pengobatan gitu ya. Amin. Insya Allah mudah-mudahan itu terjadi pengobatan ya. Kalau yang ada penyakitnya memang biasanya kerasa. Kadang-kadang terasa tapi nggak selalu. Karena kenapa nggak terasa? Karena ada orang-orang yang kayak stroke gitu kan, dia nggak bisa ngerasain apa-apa lagi ya. Jadi nggak terasa itu ada apa, ini udah nggak kerasa. Tapi kalau yang berasa biasanya itu kristal-kristal asam uratnya biasanya kalau dicek air setelah rendamannya itu ya kelihatan itu asam uratnya keluar. Pakai laboratorium, nggak bisa pakai mata mah. nggak kelihatan kalau mata kita mah. Nggak boleh. Dan kalau kakinya ada luka sebelah ya, jangan dua-duanya. Karena apa? Kuman dari yang luka itu kan ada kumannya ya. Nah itu nanti kumannya bisa menulari kaki yang sehat. Jadi kalau ada lukanya sebelah beda baskom, beda ember, jangan digabungin. Iya sama. Itu termasuk roromehen. Iya, termasuk roromehen. Naon roromehen tuh adik-adik kita nggak hafal, Bu Ibu, roromehen tuh naon sih? Perpecahan di antara suku. Perpecahan di antara suku. Roromehen ya, ibu-ibu yang ada lukanya, kulit terbuka karena luka, jangan kaki dua-dua takutnya.
itu kan yang sebelah sehat ya, yang sebelahnya sakit, nanti kumannya pindah ke kaki yang sehat. Gitu, jadi bagi-bagi rezeki penyakit. Ya, sudah boleh Bu. Airnya boleh disiramkan untuk ke tanaman boleh, tapi kalau untuk tanaman harus ditambah air lagi, terlalu pekat. Nanti tanaman kita yang nggak kuat. Tanaman untuk siram tanaman dosisnya 1:1000. 1:1000 kalau untuk nyiram tanaman, 1 tetes 1 liter. 1000 tuh kayak gitu, setetes seliter. Satu tutup itu bisa kurang lebih ada 5-10 liter ya, tergantung tutupnya ya. Kalau kayak gini biasanya tutup botol 5 mili sih biasanya. Tutup botol tuh biasanya 5 milian. Jadi kalau 5 mili berarti airnya 5 liter. Nah, cukup ini ya. Cukup apa namanya? Irit. Cukup hemat ya. Jadi kalau panen sedikit punya segini juga bisa buat macem-macem. Walaupun yang itu Bu, Ya sama. Butek atau jernih khasiatnya keduanya sama. Nah kemudian tadi kita kan punya permasalahan nih, Ibu, baunya nggak enak. iya. Itu bisa diperbaiki, Ibu tenang ya. Aroma ekoenzim bisa diperbaiki. Caranya gimana? Kita lakukan yang namanya F2. F2 itu fermentasi kedua. Jadi setelah dipanen seperti ini, baiknya sih ambil yang butek aja kayak gini. Nah ini pakai rumusnya yang gampang aja, sepertiga. Jadi tambah air lagi. Jadi sepertiga ekoenzim ini, tambah air sepertiga, tambah BO pewangi sepertiga. BO pewangi itu apa aja terserah. Yang Ibu suka wanginya apa? Suka wangi pandan, masukin daun pandan. Kenanga. Suka wangi kenanga, ya kenanga wanginya ini banget ya, nyegrak ya, cepet. Nah, suka wangi melati, suka wangi jeruk, suka wangi apel, berarti masukin kulit apel kayak gitu. Atau kepengen wanginya wangi serai kan ada ya, pingin minyak serai kayak gitu, masukin serai di F2. Itu nanti berubah wanginya, maaf deh, yang botol yang itu. Nah seperti ini. Nah ini wanginya sudah beda sama yang tadi. Silakan yang mau coba wanginya boleh. Ini hasil F2 dengan kembang Kamboja, Kamboja kuning. Kalau yang itu yang disemprot Nah gimana wanginya? Kamboja banget. Ya Kamboja gitu. Ya wanginya wangi Kamboja jadinya. Anu seran. Yang ini. Yang disemprot. Yang ini? Yang Kamboja juga. Enggak. Ini CE. CE. Buat minum. Nah, tuh. Ya, karena kebetulan ini banyak bunga Kamboja berserakan. Sayang. Jatuh juga dicuci aja. Iya, cuci aja, rendam dulu dengan ekoenzim ya. Rendam dulu dengan ekoenzim baru difermentasi. Nah, ini yang mau cium, siapa mau cium? Nih, ini setelah dirubah baunya. Tetes aja gitu ya. Apanya? Airnya ekoenzimnya yang untuk merendamnya sedikit. Yang untuk ngerendamnya kan ada yang di dosis yang kemarin dibagiin itu, dosis cara pemakaian. Ngerendam buah dan sayur biasanya 1:300 sampai 400. 1:300-400. Nah, baunya Kamboja banget. Bau fermentasi sih masih tetap, tapi udah enggak yang tadi ya, yang F1 ya, yang fermentasi pertama itu kan baunya nyengat banget. Kalau ini sudah lebih. Anak-anak kecil kan nggak seneng bau-bau. Nah, betul. Anak-anak biasanya nggak seneng. Bisa ganti Bu, masukin biji kopi, ya. Jadi wangi kopi. Kalau punya biji coklat ya, masukin buah coklat tuh kan, jadi wangi coklat banget. Ya terserah lah. Kalau wanginya mah terserah. Boleh apa saja. Itu tujuan F2 biasanya mengubah wangi, atau untuk tujuan tertentu, misalkan dimasukin daun-daun herbal, kayak dimasukin daun binahong, daun kembang telang. Biasanya untuk menyuburkan rambut dikasih kembang telang sama lidah buaya. F2-nya itu untuk menyuburkan rambut. Itu bisa pakai itu. Terus atau untuk mengekstrak kalsium dari kulit telur. Bingung ya, Bu? Biasanya digunakan di pertanian. Kalau para petani, kalau buah yang ditanam banyak yang rontok, rugi nggak, Bu? Rugi. Supaya nggak rugi diapain? Dikasih kalsium. Caranya, punten Bu, caranya yaitu dengan mengekstrak kalsium dari kulit telur supaya buah dan bunganya tidak banyak rontok. Sama caranya seperti tadi. Jadi masukin kulit telurnya, difermentasi lagi 1 bulan, nanti kalsiumnya terekstrak di situ. Gitu. Buat siram. Ya, buat siram tanaman. Dihancurin dulu kulit telur. Ya, asal digeprek aja, nggak usah sampai hancur banget seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau mengajarkan satu lagi juga Ibu-ibu, tentang memfermentasi dengan lerak. Ya, kan kalau kita sudah belajar ekoenzim gunanya untuk apa, Bu?
Sudah belajar ekoenzim gunanya biar apa? Biar kita menggunakan bahan kimianya sudah berkurang ya. Kalau bisa 100% kita hempaskan ya, nggak pakai yang kimia-kimia lagi. Caranya bagaimana? Pakai lerak, Bu. Lerak. Kalau kita taunya lerak itu buat apa? Nyuci batik. Taunya cuma buat nyuci batik doang. Padahal enggak, lerak masih banyak gunanya. Kandungan saponin di dalam lerak membuat dia jadi bisa banyak busanya. Kalau pada ekoenzim yang kita panen tadi nih ya, kita mau nyuci baju, mau nyuci piring ataupun buat mandi, bisa kita kasih tambahan ekoenzim 1:1 ya. Jadi 1 ekoenzim 1 sabun baru dipakai gitu ya. 1 ekoenzim misalkan 1 tutup ekoenzim, kasih rinsonya 1 tutup baru dipakai nyuci gitu kan. Itu baru upaya kita untuk sedikit mengurangi bahan kimia gitu. Tapi kalau kita mau 100% hilang bahan kimianya, kita mesti menggunakan yang namanya lerak. Karena mama kan kalau nyuci nggak berbusa nggak afdol ya, bener nggak? Iya, nggak usah. Kayaknya nggak ada busanya, ditambahan lagi si rinso tehnya, ditambahan lagi si sunlight teh gitu ya, nggak ada busanya, ini belum bersih kayak gitu. Nah itu supaya kita bisa punya busa tapi alami, masukin lerak. Bikinnya sama, itu di F1 bikin pakai lerak. Jadi lerak ini salah satu BO-nya. Itu kayak forma aku Bu di dalam. Iya, mau lihat nih contohnya nih, lerak. Ini caranya sama, bikin F1, Bu. Kayak buah orang mana? Mirip. Oh di Nah, mirip. Bikin F1 atau F2 boleh. Kalau pingin cepet-cepet punya F2 bisa langsung dimasukin. Yang sudah diolah punya hanya buat nyuci batik. Enggak, jangan kalau itu sudah pakai bahan kimia Bu, pasti dari pabrikan mah kayak gitu. Atau di F1 caranya sama seperti pembuatan yang pertama itu, 1, 3, 10. Nah yang 3-nya itu salah satu bagiannya adalah lerak. Misalkan di botol yang itu, yang botol 1,5 yang tadi itu kan butuh BO nya berapa? 100 gram lerak, berarti sisanya kan 200 lagi, itu 200 BO yang lain. Cuma begini, berhubung lerak ini baunya indah, cium aja baunya. Nah, pengen tahu buka aja, buka nggak apa-apa. Nah, pengen cium baunya lerak, atau yang ada nggak yang bukan yang plastiknya? Oh, rapet banget memang lerak, kenceng banget. Itu aja yang apa, plastik yang itu. Enggak dirapet Bu, dari ininya. Sebentar Bu, diambilin yang ini aja nih. Nah, yang ini aja, yang gampangan nih. Ini cuman saya kasih karet aja nih untuk ngelihat betapa lengketnya si lerak. Jadi kayak dirapet, padahal nggak dirapetin lagi. Nih, yang mau cium baunya lerak, biar tahu, biar kenapa sih harus seperti itu. Nah, tuh rapet pisan kan Bu, padahal nggak dikasih perekat. Ah, ini mah hebat atau leraknya. susah ditembus. Susah ditembus. Tapi kalau kena air langsung berbusa Bu dia. Apa baunya Bu? Udah kecium? Bau asem. Baunya amis-amis. Sama asem. Enggak asem, beda. Perasaan biasa aja. Siga hangsur gitu dah cek saya mah. Asem pipis. Siga hangsur kumaha gitu. Silakan yang mau cium. Saya nggak normal. Nah, makanya kalau untuk yang membuat ekoenzim lerak ini, nah ya ini nih hasilnya, nanti dia lebih hitam karena lerak memang hitam ya. Nah, itu harus menggunakan BO yang baunya wangi, kulit jeruk, kulit nanas yang bau wanginya kuat untuk mengimbangi bau lerak yang amis. Baunya amis kalau bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia baunya amis-amis gitu, nggak wangi, dia nggak enak memang. Makanya kemudian lerak ditinggalkan dan lebih laku sabun konvensional karena itu baunya nggak enak ya. Memang lihat tuh, dikocok sedikit aja langsung berbusa-busa. Oh gitu. Kayak gitu. Tahu leraknya. Sekarang dikasih tahu, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau nggak kenal ekoenzim, nggak tahu lerak. Anak-anak zaman sekarang nggak tahu lerak, tanya tahu nggak lerak? Kasih lihat Bu, nih seperti ini yang namanya lerak. Ada pohonnya. Ada pohonnya, dia buah dari pohon lerak. Pohonnya namanya pohon lerak, buahnya buah lerak. Itu dipakai seperti itu. Itu yang udah direndam ya Bu? Ya, ini yang bikin dari F1. Ini fermentasinya 1 tahun.
dipanen pada tanggal 23 Juni 2001. Aku ini pelajarannya juga ada yang nyangkut, ada yang enggak. Yang nggak nyangkutnya kenapa, Bu? Ya itu lupa Itu semua tahun itu Ibu. Apa? Bikinnya Enggak, bikinnya sama sama yang F1 sama. Habis itu kan Nah, 1, 3, 10. Ini kan kalau ininya 1 on, lerak itu beratnya sama sama GMT-nya. 300 dong. GMT-nya 100 berarti ininya 100. BO-nya berapa? Kalau G 300, 1, 3, 10. Kalau GMT 1, 3 on berarti 300. Ininya udah 100 berarti tinggal 200 lagi. Gitu. Jadi lerak bagian dari BO, tapi si BO-nya apa sih bagian dari lerak ini jumlahnya sama sama GMT-nya. Gitu. Ya teman-teman, mohon maaf karena ini pelajaran lanjutan jadi agak sedikit bingung. Nanti kita luangkan waktu, minta aja ya sama guru kalian. Kita bikin satu sesi khusus untuk membahas ekoenzim, belajar dari awal ekoenzim ya. Kalau ini di sini ibu-ibu udah kebetulan waktunya ini waktu panen ya, kayak gitu. Nah kalau udah jadi kayak gini Bu, ini bisa buat mandi, nggak usah pakai campur sabun lagi Bu. Buat nyuci udah langsung pakai ini aja. Terus itunya Apa? ukurannya Ukurannya mah suka-suka hati ibu. kalau pengen cepat habis Kalau ya tempatnya pinter ibu. Semakin cepat habis, semakin banyak pakainya gitu kan. Biasa mama kan benar-benar bersih itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Iya, betul. Terus kalau pakai yang ekoenzim biasa, misalkan nggak campur sabun ya, taruhlah air 20 liter gitu, apa itunya, dalam kondisi pakaian itu dekil gitu. 1:300 biasanya. Bagi 300. 1:300. Cuma nanti kalau pakai yang ini nggak ada busanya, ya kan? Kalau pakai ini ada busanya. Kalau kata dokter Sukon bilang kita kan udah belajar, jangan mundur lagi. Kalau kita masih campur, ibu gini, di luar itu orang banyak bikin ya, Bu, bisa nggak, kayak kemarin ya ada ya di grup kita ada nanya, Bu bisa nggak nanti kalau udah selesai panen kita bikin kayak yang di orang-orang jual sabun sabunnya batangan, tahu nggak? Nah sekarang saya tanya, ini kan cairan, biar jadi sabun batangan diapain Bu? Saya mah bingung. Kasih apa? Kata dia pakai MES, metil apa ya singkatannya itu saya lupa. MES, sabun, bahan pembuat sabun ya, soda api. tapi sama minyak itu jelantai. Kalau yang pakai minyak jelantah nggak bisa dipakai mandi Bu, gatel. Jangan. Ada tenggorokan aja segitu. Iya, kalau yang minyak jelantah gatel biasanya, nggak pakai MES. Praktek itu pakai itu. Iya, pakai MES itu nanti jadinya kental memang. Tapi MES itu apa? Itu kan bahan kimia. Kita udah belajar ini murni organik, habis itu kita balik lagi mundur. Itu kimia itu. Kimia, sama juga bohong belajarnya, ya. Makanya jangan yang mundur lagi, maju, kita maju. Ganti, pakai lerak. Jangan pakai MES. Biarin bentuknya cair juga dari rinso, ada yang cairnya. Rinso yang teranyar yang apa? Yang batang, yang bubuk, apa yang cair? Yang cair kan, yang paling baru. Nah, iya. Kenapa jadi kita mundur? Lama banget setahun Hah? Lama banget. Enggak sama, bikinnya F1 3 bulan. Katanya tadi setahun. Ya ini kebetulan, kalau saya nggak suka fermentasi sebentar-sebentar Bu. Biar hasilnya cas gitu. Kayak gitu ya. Ini sudah azan, ada yang mau ditanyakan? Ibu-ibu terutama. Bu, yang di belakang Bu. Masih nyimak, masih ngantuk. Bikin dari buah jeruk semua, dari kulit jeruk semua ya. Boleh. Pas dilihatnya ada putih-putih itu di atasnya. Jamur. Banyak Jamurnya Ibu bedain. Kalau dia keras berarti jamur jahat. Bukan, kalau digini-gini aja. Gini-gini aja. Kalau dia lembut, biasanya teksturnya lembut, dipegang kayak bedak gitu, dia hilang, cenderung hilang kalau dipegang. Itu jamur baik Bu. Gunain aja buat lulur, buat ini Bu, bisa ngencengin kulit itu. Bagus buat kecantikan. sendok dulu diambil. Ya betul. Sebelum dipanen, disendokin dulu itu jamurnya. Tapi nggak tebak-tebak tipis gini sih. Iya. Yang bagus itu justru yang kayak bubuk, kayak bedak. Yang mana? Aku yang 5 liter lagi yang ada di Ya itu justru yang bagus. Orang-orang pengen kayak gitu. Jangan dibuang. Paeh deh. Paeh. Ya. Angkat dulu.
Makanya bawa pakai sendok plastik ya, jangan pakai sendok besi. Nanti karatan. Nah, jangan pakai logam, sendok plastik. Angkat dulu jamurnya. Kalau ada saring ya habis, ikhlasin. Itulah kelemahannya kalau bikin pakai botol itu begitu Bu. Makanya kenapa kalau pakar-pakar ekoenzim ya, senior-senior ekoenzim itu bikin pakai wadah lebar. Biar apa? Kalau ada jamurnya bisa diambil, bisa dipanen. untung punya aku yang 5 liter. Oh, bisa dipanen. Kalau yang begini terus ada jamurnya, udah ikhlasin. Nah gimana? Iya, dia kayak bedak. Ya udah ikhlasin Bu. Nggak susah. Kalau ke baskom bisa gitu lagi nggak membentuk jamur? Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Saya nggak bisa bilang itu suka-sukanya dia aja. Soalnya ini makhluk hidup Bu. Dia itu hidup, jadi dia mau bagaimana saya nggak bisa prediksi karena apa perbedaannya, beda wadahnya, beda cuacanya, beda. Kalau anak sekarang ada yang bilang good vibes, tahu nggak? Ya, good vibes tulisannya good vibes, good vibes. Good vibes itu apa? Dibacain ayat-ayat Quran. Dia dapat good vibes-nya. Karena mereka makhluk hidup, jadi mereka pun gembira. Gitu. Makanya kalau kata dokter Asukan, lihat hasilnya bagus. Ini ibu tinggal di mana? Oh, saya di samping gereja. Oh, pantesan tiap hari dengerin ceramah-ceramah Tuhan gitu. Kalau kata kita Mas tinggalnya samping musola, tiap hari dengerin murotal gitu. Saya juga didengerin murota itu tiap Tuh, pantesan dapat jamur cantik. mudah-mudahan. Amin. Nah itu makanya dapat jamur cantik. Gunanya apa jamur itu? Buat lururan Bu, bikin bedak dingin. So kalau yang pinter bikin bedak dingin itu pakai beras ya. Saya nggak ngerti tuh gimana bikinnya. Tuh kalau yang bisa punya ilmunya, campurin tambahin jamur tadi. Ih hasilnya cakep banget Bu. Kulit jadi mulus pisan. Ya kalau nggak punya ya, kalau nggak punya ya langsung aja dilulurin itu juga hasilnya bagus. Kulitnya nanti mulus. Ada lagi Bu yang mau ditanyain? Pokoknya yang bau busuk itu gagal ya. Enggak, kalau bau busuk, bau got, ya. Tapi nggak 100% disebut gagal, itu masih bermanfaat untuk tanaman, Bu. Tanaman. Tapi takarannya sama seperti tadi. Ya, takarannya sama. 5 1:1000 kalau tanaman. 1:1000. Yang diajarin. Yang waktu di tetangga aku itu udah pada nanya gitu, Bu ini saya mau buat tanaman gimana aja takarannya. Nanti ya saya nanya ke masternya gitu. Jadi izin Bu, jadi master. Enggak, belum. Udah ya Bu, cukup segitu. Ya boleh nanti kalau ada pertanyaan lanjut di grup ya. Manfaatin grup belajarnya untuk mempertanyakan semaksimal mungkin apa yang Ibu nggak jelas. Supaya apa? Supaya belajarnya terpakai, ilmunya bermanfaat juga buat yang lain. Kan kalau ada yang bertanya jadi yang lain jadi belajar. Kayak gitu ya. Kalau nggak ada yang nanya, nggak ada yang belajar. Saya juga bingung kasih materi apa lagi, udah gitu. Untuk lanjutan nanti ibu-ibu bisa mempelajari kelas CE, jadi bikinnya nggak E lagi, bikin klasik enzim yang untuk diminum, terus ikutan kelas VCO, gitu ya. Bagaimana cara membuat VCO yang baik dan benar, karena yang kita tahu selama ini kan cuman disantan, dimasak sampai panas gitu, ternyata itu tuh salah gitu. Malah jadi rusak kandungan VCO-nya, justru nggak boleh dimasak, tapi dijemur juga nggak boleh Bu, karena kena matahari nanti terfermentasi jelek gitu. Ya. Tetanggaku itu orang Bali gitu, kalau bikin VCO itu dijemur. Justru salah kalau dijemur, dia nggak boleh kena matahari, malah nanti rusak kandungan-kandungan di dalam itunya. Jangan-jangan ini ya, yang ekoenzim aku itu kan taruh itu di tangga itu tuh lumayan cenderung panas. Dia nggak boleh kena sinar matahari Bu. Tapi nggak langsung sih. Nah, kalau nggak langsung nggak apa-apa, yang penting jangan kena sinar matahari langsung. Cuman di belakang itu kan ada dak jemur di atas. Memang agak miring sih, cuman terang. Nggak apa-apa. Dia bekerja lebih baik kalau dia makin gelap makin bagus. Gitu. Maka usahakan tempatnya kalau bisa gelap kayak drum gitu kan. Kalau dokter Sukan bikinnya tempat gelap ya pakai wadah tanah liat gitu. Jadinya cakep hasilnya. Gitu, kayak gitu. Tapi kalau pakai tanah liat bagus, aku punya tuh yang Ya tapi rapet nggak? dia tinggal dirapet-rapetin. Iya, pinter. Bentong-bentong Iya. kayak pendil-pendil bekas itu. Bener. Iya betul, bagus tuh. Justru kan orang tua zaman dulu bikinnya gitu-gitu, makanya hasilnya bagus-bagus. Gitu. Oke ya, sekian dulu pertemuan kita untuk ekoenzim hari ini. Terima kasih ya adik-adik yang udah bersedia ikutan.
Kalau pengen tahu caranya nanti minta aja waktu khusus, kita belajar dari awal. Kalau ini memang edisi panen sih, jadinya mohon maaf nggak dijelasin detail awalnya gitu, karena kepanjangan kalau dari awalnya disebutin. Itu harus waktu khusus dari awal seperti itu ya. Makasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.